warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Silakan Sultan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita mengajar rahmati. Baca doa mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Yang tidak hadir hari ini siapa? Sika. Kenapa Sika? Sakit. Sudah berapa hari ya? 2 hari. Oh, 2 hari. Ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita membahas tentang apa? Bahas potensi sumber daya alam di Indonesia, Pak. Oke, ya. Materi hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan dan berkelanjutan. Kita hari ini akan melakukan tujuan pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, melalui PBL ini peserta didik dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tepat, ya, melalui video. Nanti Bapak akan tayangkan videonya, ya, mengenai permasalahan-permasalahan tentang pembangunan berkelanjutan. Ya. Selanjutnya, teknik penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran, ya. Teknik yang pertama, Bapak akan melakukan yang namanya penilaian. Yang pertama ada penilaian individu. Ya. Penilaian individu ini melalui dengan yang namanya sikap. Sikap itu apakah kalian misalkan kerjasama dengan temennya, apakah kalian bergotong royong gitu kan dalam memecahkan masalah. Dan evaluasi ini nanti berbentuk dengan soal, ya. Kalian cluenya di sini hanya tebak warna, ya. Konsentrasi. Mulai. Kayaknya sudah mulai siap ya dengan speaking, ya. Oke, cluenya hanya tebak warna, ya. Oke, siap? Siap. Merah, biru, kuning, coklat, biru, Pembangunan berkelanjutan, ya. Kalian simak videonya, ya. Yes. Sahabat dan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan hidup generasi masa Video depan. tadi ada yang bisa dipahami tidak? Ada Pak. Oke, silakan Agis. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Silakan Lala. Pemanfaatan sumber daya dengan prinsip-prinsip berkelanjutan meliputi kehutanan, kelautan, Kita kasih hapus untuk 3 orang yang menjawab, ya. Bapak akan membuat kelompok, ya. Kelompoknya cukup 4 kelompok saja. Ini adalah video permasalahan yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian analisis, ya. Videonya ini ada 2, ya. Kalian dua-duanya analisis bersama kelompoknya. Jangan lupa masalah apa yang ada dalam video kalian tuangkan ke dalam kertas atau HPS yang nanti Bapak kasih, ya. Analisis sambil dicatat, ya. Ada masalah apa dengan pembangunan berkelanjutan ini? Pemerintah harus percaya kepada rakyat bahwa pengelola sumber daya alam yang dikelola oleh rakyat itu mampu mengedepankan kepentingan lingkungan hidup, bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Silakan simak video yang kedua, ya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 260 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun
tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Dua video tersebut, apakah ada yang termasuk ke dalam pengamat tidak? Saya Pak, Oke, silakan Dewi, kita mulai. karena dalam video tadi berisikan masalah dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya yaitu alih fungsi lahan pertanian yang saya rasakan di desa kita ini sekarang. Saya melihat sawah-sawah yang dulu ditanam padi sekarang dijadikan sebagai perumahan. Akhirnya petani sekarang kekurangan lahan untuk menanam padi kembali. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu untuk Dewi ya. Nah, bukan hanya di kota-kota saja, di daerah kita pun sama ya. Di daerah kita sama, yang bagaimana jangan lupa dilaksanakan itu merupakan sawah awalnya kan. Akan tetapi seiring bertambahnya manusia, bertambahnya penduduk, maka otomatis yang namanya bahan baku harus tercukupi kan. Salah satu dampaknya adalah ini apa? Lahan pertanian menjadi alih fungsi. Yang pertama akan bagikan yang namanya LKPD. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, Sultan ambil Sultan. Kelompok satu Sultan ambil LKPD. Bapak sekalian kasih ini ya, kasih HPS-nya ya, kasih HPS-nya yang tadi sudah kalian catat dalam buku ya. Ini untuk kelompok satu Sultan sudah ya. Kelompok dua mana kelompok dua? Oke, iya ya. Ada kelompok dua. Oke, silakan dianalisis dan dicatat ke dalam buku dan HPS ya. Ada kelompok Nia ya. Nia, Nabila, Sika, Jihan ya, Azki ya. Oke. Kelompok dalam mana kelompok dalam? Oke ya. Oke, bagus. Oke, apa yang saya Nabila? Apa Nabila? Pak, untuk kolom keempat nanti dimasukkan tentang penghambatan pengelolaan sumber daya pertanian. Oke, untuk kolom mana itu? Kolom 4. Kolom keempat ya. Untuk kolom keempat itu dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam kolom itu kan ya, yang sudah Bapak jelaskan ya. Oke, nanti Nabila ini ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam kolom ini ya. Kolom ini kan kalian garis lagi ya. Nanti yang Sultan ya, Sultan teman-teman ya. Oke ya, silakan didiskusikan ya. Sudah semua belum? Kalau sudah semua ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok dua mana? Kelompok tiga. Nanti kita akan ya mulai presentasi ya. Oke. Kita dari kelompok satu dulu ya. Oke, siap? Nabila, apa? Sultan ya. Sultan, Sika, Agis ya, dan yang lainnya. Oke. Silakan kelompok satu maju ke depan. Silakan. Kelompok yang lain tolong ditanggapi ya. Kasih pertanyaan untuk kelompok satu kalau kalian belum bisa memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan. Fungsi pemerintah adalah mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam mengatasi masalah lingkungan dalam membuat peraturan-peraturan seperti undang-undang. Peran masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan negosiasi. Jadi setelah pertanian menjual hasil kayu harus ditanami kembali. Itu tadi yang telah kami sampaikan tentang contoh-contoh menghambat pengelolaan SDA atau sumber daya alam berkelanjutan. Ada yang mau ditanyakan soal tadi?
Margaana Purnama dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa bertambahnya jumlah penduduk berakibat terhadap perubahan iklim? Kemudian penggunaan air berlebihan. Dampaknya penurunan mutu air tanah bisa diakibatkan oleh beberapa faktor non-alami yang berpengaruh, antara lain adalah pupuk dan limbah pertanian, insektisida, limbah domestik, dan limbah industri. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok berapa nih bertanya? Oke, kelompok 4 lihat ya, silakan. Izin bertanya. Catat ya, pertanyaan catat. Saya lihat dari peraturan kelompok 4, izin bertanya, alih fungsi lahan pertanian berpengaruh terhadap ketahanan pangan, itu seperti apa? Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu faktor penghambat pengelolaan sumber daya alam, diantaranya yaitu pertambahan jumlah penduduk, alih fungsi lahan, dan penggunaan air berlebihan, semuanya akan berdampak terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Sudah berdiskusi ya? Sudah berdiskusi, tapi Bapak akan mengevaluasi bagaimana jalannya tentang diskusi kali ini kan? Artinya, tadi pertanyaannya sudah bagus-bagus, jawabannya sudah bagus-bagus, tetapi masih ada beberapa teman yang belum percaya diri ya. Oke anak-anak, masih ada yang belum dipahami tidak dengan materi tadi? Oke ya, silakan ada yang Maksud dari pembangunan berkelanjutan itu apa, Pak? Oke, boleh sampaikan. Jadi yang namanya pembangunan berkelanjutan adalah sumber daya alam boleh kita manfaatkan ya, boleh kita pakai, akan tetapi jangan berlebihan. Link Google Form ya, link Google Form itu ada soal evaluasi ya, ada soal evaluasi. Kalian siapkan HP-nya ya, siapkan HP-nya dulu ya. Sudah pada masuk? Sudah. Oke, jawabnya silakan. Ada jurnal refleksi ya. Nah, oke, bisa dibantu ini ya, pegang dulu. Kelompok 1 nanti ada kelompok ini, kasih kelompok usulkan ya. Nilma refleksi. Ada yang bisa menyimpulkan tidak dengan materi hari ini kita? Oke, silakan Nabila. Jadi pada materi hari ini saya simpulkan, saya sudah mengetahui tentang pengertian pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam bisa dimanfaatkan tetapi tidak berlebihan, agar apa bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dan saya juga mengetahui tentang contoh-contoh dampak dan peran pemerintah serta peran masyarakat dalam pengolahan SDA berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja Pak yang dapat saya simpulkan. Oke, kasih aplaus tangan bahwa kita boleh memanfaatkan yang namanya sumber daya alam, tapi harus juga mementingkan generasi-generasi yang akan datang. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan belajar tentang potensi dan persebaran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang potensi dan persebaran bahan baku untuk penyediaan bahan industri ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian ya untuk pembelajaran hari ini ya.